The lessons I learned in my 20s, and let's talk about our city. Sesi malam akan dibuka dengan refleksi dari mereka yang sudah melewati umur 20-an, serta hal-hal yang baru mereka pahami setelahnya. Lalu kita akan bicara tentang kota tempat kita tumbuh. Kota yang diam-diam membentuk banyak dari kita, lewat rutinitas, ruang-ruang kecil, dan orang-orang yang pernah hadir. Tentang bagaimana kota ini memengaruhi cara kita melihat hidup dan bagaimana ia bisa jadi tempat untuk mulai lagi dengan cara yang kita pilih sendiri. Tadi dari speaker pertama, Gendis, Iit, saya kok ngerasa tua banget ya di sini. Saya akan memulai cerita hari ini dengan satu kalimat yang saya temukan pada saat pandemi COVID. Saat itu umur saya 35 tahun. Berarti udah bisa nebak umur saya sekarang berapa? Pinter. Di dunia yang serba tergesa, apakah kita benar-benar merasa? Saya saat itu lagi duduk di kursi di depan rumah, terus saya berpikir, kita tuh bisa benar-benar dihentikan sejenak atau tiba-tiba dihentikan dengan suatu peristiwa. Tuhan tuh kayak seolah-olah belum. Nah, Tuhan tuh kayak seolah-olah berhenti gak lo? Karena pada saat itu kita seperti disuruh berhenti dari semua aktivitas. Cuman diem di rumah bengong, ngangong. Pada saat saya bertanya sama diri sendiri, ternyata banyak rasa yang saya lewati. Banyak proses emosi yang saya lewati. Banyak hal yang saya lewati. Di momen ini, saya mulai bertanya sama diri sendiri. Siapa kamu? Mau kemana kamu? Dari mana kamu? Itulah yang akhirnya membawa perjalanan saya untuk bertemu dengan diri sejati saya. Boleh? Nah, sejak lahir, kita tuh seolah-olah sudah diarahkan berjalan di jalur yang sudah digariskan ini. Lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, pensiun, lalu mati. Ya. Standar sosial yang kayak udah disiapin gitu, tapi siapa sih yang nyiapin ini siapa? Kita pernah tahu nggak? Kalau penemu lampu kan kita tahu ya. Thomas Alva Edison. Yang nemuin aturan ini tuh siapa? Lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, pensiun, mati. Apakah standar siapa sih? Kalau sekarang mah standar TikTok bukan. Ya, sering banget tuh kita standar gitu ya. Terus dulu tuh ya, saya merasa kita tuh harus selalu menang. Kita tuh harus selalu sukses menurut standar yang bukan bikinan kita sendiri ternyata. Jadi harus menang itu kata siapa? Harus sukses itu kata siapa? Harus selalu menang juara kelas kata siapa? Harus selalu sukses di umur 25 itu kata siapa? Harus udah settle down di umur 30 itu kata siapa? Kita gak pernah benar-benar tahu itu kata siapa. Ada yang sudah tahu pasti itu kata siapa? Kata orang tua pasti mau jawab gitu ya. Nah, kelihatan yang senyum. Tapi kan orang tua kita juga gak tahu itu sebenarnya datangnya dari mana. Oke. Jadi sejak kita lahir kita sudah diatur oleh standar yang gak tahu standar siapa. Standar alam semesta gak tahu. Kalau saya muslim di Quran juga gak ada standar kayak gini. Gak tahu. Tapi saya menjalankan standar ini dengan cukup baik menurut saya. Oke. Nih, si anak sulung, anak pertama. Sama ya Id, kita sama-sama anak pertama. Tapi aku anak pertama perempuan.
Yalah. Si anak sulung yang hidupnya bertahun-tahun bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai proyek pembuktian standar tadi. Yang gak tahu sebenarnya standar siapa. Anak pertama perempuan, cucu pertama perempuan, pemegang tahta tertinggi kalau kata TikTok. Ya, harus bisa jadi contoh buat adik laki-laki. Saya punya adik laki-laki 2. Sebagai bisa menjadi inspirasi buat keluarga. Gitu. Sebagai proyek pembuktian bahwa orang tua berhasil membesarkan anak perempuannya. Ya, benar. Saya berhasil. Saya menanggung beban. Ketawa. Oke. Saya memulai karir saya di umur lulus kuliah saya berapa? 20-an, saya menjadi jurnalis di detik.com. Disitulah awal karir saya. Detik.com, saya liputan tak ada lelah. Mau dari banjir, liputan bom, mau liputan di tempat sampah, sampai hotel bintang 5, mau ketemu pembunuh, sampai ketemu presiden. Selama 10 tahun, saya bekerja sebagai jurnalis. Jangankan memikirkan diri saya sendiri. Yang saya pikirin, besok ada berita apa? Besok saya harus nulis apa? Jadi setiap hari kerjaannya tuh ngecek handphone. Setiap bangun tidur, kerjaannya ngecek handphone. Malam sebelum tidur, ngeliat lagi besok ada berita apa yang bisa di follow up. Sibuk banget hidup saya. Tapi di sela kesibukan itu, saya membuktikan standar yang tadi. Wis punya kerja, menikah dong. Ya, saya menikah muda di umur 24 tahun. Anak saya di sana sudah besar, sudah 13 tahun. Ya, saya punya anak nih, udah kerja, punya anak. Oke, kalau kata orang Surabaya, si teteh mah udah sesuai jalur, cenah. Ya, berhasil di karir, juga sudah punya anak di usia 24 tahun. Tanpa saya sadari bahwa saya ternyata belum siap untuk menikah. Karena saya apa? Saya mengikuti standar orang lain lagi. Lihat teman-teman udah nikah, aduh aku kapan nikah ya. Juga saya melarikan diri dari rasa tadi yang kata Iit bilang. Kita sering melarikan diri dari rasa. Rasa di keluarga yang kurang nyaman buat saya. Jadi saya melarikan diri, kayaknya gue mau nikah aja deh, biar diselamatin, biar dinafkahin. Ternyata tidak, Ferguson. Tidak semudah itu, ya. Pada saat saya punya anak, saya harus bekerja, meninggalkan dia seharian dari pagi sampai malam, saya juga kena mental. Tapi saat itu saya belum sadar. Saya pikir kesakitan yang saya rasakan, rasa lelah yang saya rasakan itu normal pada saat itu. Oke. Kemudian saya berhasil lulus dari reporter menjadi editor. Naik lagi kan jenjang karir, naik. Selamat. Rupanya setelah jadi editor, kerja saya tambah berat. Bangun pagi, buka laptop, selesai tim ngasih berita, saya baru bisa tidur jam 12 malam. Makin gak ada tuh hidup saya. Dari situ, ketika di tahun 2017, saya sudah merasa bahwa kayaknya hidup tuh gak harus kayak gini deh. Kayaknya saya gak harus kerja dari pagi sampai malam deh. Gak usah kayaknya. Kayaknya saya cukup deh sampai di sini. Ada turning point yang membuat saya mau shifting karir saat itu. Oke, saya mulai siap-siap tuh shifting karir. Shifting karir berhasil, saya resign dari Detik.com saat 2017. Itu tepat 10 tahun saya di sana. Orang-orang kaget. Saya juga kaget sendiri. Oh, saya berani ya meninggalkan nama belakang saya. Saya berani ya ternyata meninggalkan nama Afi Detik.com. Dulu tuh suka paling dicari wartawan di Bandung. Saya punya nama belakang saya yang cukup besar.
Saya ninggalin itu awalnya saya takut. Karena saya takut kalau saya nggak lagi punya nama belakang Detikom, saya gimana ya? Takut sekali. Orang-orang akan melihat saya seperti yang sama nggak? Orang-orang masih mau nelfonin ngajak saya preskon nggak? Saya takut, mulai takut kehilangan identitas yang melekat tadi. Oke. Setelah resign, ceritanya saya nggak mau jadi karyawan lagi Saya mau jadi bos aja. Kayaknya lebih enak jadi bos. Akhirnya saya membangun media namanya beritabaik.id. Kalau teman-teman pernah dengar, saya membangun itu. Saya pikir saat itu, ketika saya udah jadi lady boss, nih kayak gini nih. Ketika saya udah jadi lady boss tuh saya bisa hidupnya lebih enak. Ternyata enggak. Bebannya lebih besar. Mengurus karyawan yang banyak, mengurus anak karena kebetulan saya single mom. Sementara saya tuh harusnya mengurus diri saya sendiri. Ya. Saking terbiasa mengurus semuanya sendiri, saya didiagnosis oleh terapi saya sebagai hyper independent woman. Keterlaluan independennya. Saking keterlaluannya, saya gak pernah minta tolong. Kamu ya hyper independent woman ya. Ketawa dia. Saya gak pernah minta tolong sama orang lain. Ke IGD aja saya nyetir sendiri saking gak mau minta tolong sama orang lain. Suhu 40 derajat. Ke IGD Boromius bawa mobil sendiri. Sampai IGD, Mbak gak ada yang nemenin, gak ada. Kayaknya tuh suster di sana tuh melihat saya tuh kayak kasihan banget ya gak ada yang nemenin dia gitu. Tapi bukan karena teman-teman saya gak mau, sayanya yang gak mau. Saya tidak membiarkan diri saya ditolong orang lain. Karena yang saya tahu ya saya harus hidup sendiri aja. Karena kebetulan orang tua saya sudah meninggal, dua-duanya. Mana It gak ada? Oh It cuma satu, saya udah dua tuh It. Yatim piatu. Next. Lupa punya remote sendiri. Oke. Dulu saya sangat bangga ketika jadi lady boss, jadi independent woman. Ngelihat Google Calendar warna-warni itu bangga makan. Kayak lencana kehormatan. Berderet tapi kalau ditanya sibuk apa Teh Afis sibuk banget. Banget aku, apalagi kalau ditambah kerja weekend. Ih si Afis sibuk banget, iya bikin aja aku kerja. Kayak bangga gitu. Saking nih ya, saking saya bangganya setiap kali saya cuti, saya bawa laptop. Saya gak bisa tuh kalau gak kerja, aduh gak bisa kalau gak kerja. Aduh email belum dibales, jam 2 malam saya bales. Aduh WhatsApp grup. Kayaknya tuh kalau aku lagi cuti, kalau gak ngelihat anak-anak tuh lagi gimana tuh kayaknya. Rasanya tuh gak nyaman gitu ya. Saya selalu hadir di banyak agenda rapat. Saya selalu banyak hadir di ruang-ruang. Tapi ternyata saya gak hadir sama diri saya sendiri. Saya gak pernah menyapa diri saya. Halo Afi apa kabar kamu hari ini? Gak pernah. Menyedihkan. Yang paling penting adalah mengabaikan tubuh sendiri menurut saya adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Ketika rangkaian agenda pada tadi, saya lupa kalau saya juga punya tubuh yang harus dirawat. Saya lupa kalau tubuh fisik saya ini yang nemenin saya tapi gak pernah saya sapa. Asam lambung, 2 minggu sekali saya ke UGD sampai kata teman saya, Vi ari maneh, mana teh investor UGD. 2 minggu sekali saya ke UGD buat disuntik karena asam lambung. Menstruasi saya gak lancar. Karena apa? Karena saya tidak pernah mendengar tubuh saya sendiri. Jerawatan di mana-mana, rambut rontok. Tapi saya gak abai. Tapi saya abai. Ternyata setelah saya sadari di umur 40 ini, mengabaikan tubuh sendiri adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Karena kita nggak berkhianat sama apa yang benar-benar kita miliki. Jabatan bisa hilang, uang bisa hilang, pencapaian bisa hilang. Tapi diri sendiri nggak akan pernah bisa diganti.
di tahun 2023 saya merasa puncak pencapaian saya. Saya seorang CEO yang punya 2 perusahaan, media dan kreatif agency. Saya ada di balik layar tokoh politik ternama di Jawa Barat. Tahu lah ya kalau saya ngomong di Jawa Barat. Terus saya bisa secara finansial saya bisa liburan ke luar negeri. Kalau dulu dibayarin kantor liputan, sekarang saya bisa ke luar negeri sendiri. Saya bisa beli sepatu Keds seri-seri terbaru. Saya bisa beli tas-tas mahal yang dulu saya gak pernah beli. Tapi kok saya kosong ya? Saya ingat saya pulang dari Jepang. Perjalanan pulang ke Bandung saya diem. Saya tuh kayak udah punya semuanya ya. Tapi kok rasanya sepi ya? Kok rasanya kosong ya? Kok rasanya kayak semua hal yang sudah aku dapat tuh kayak gak berguna ya? Dilihat sama orang tuh berhasil. Oh si Teteh mah berhasil. Karirnya oke. Punya segala macem. Bisa ajak liburan keluarga. Padahal saya ngerasa kosong. Gak tahu hidup ini tuh sebenarnya apa ya? Nah, di momen itu saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini bukan misi hidup saya yang sebenar-benarnya, tolong bantu saya. Tolong arahkan saya ke misi jiwa yang sebenarnya. Ternyata Tuhan tuh meruntuhkan semuanya. Teman-teman, pas saya minta itu dikabulin. Dengan cara apa? Dengan cara meruntuhkan semuanya, kayak meriset lagi semuanya. Tiba-tiba teman berkhianat. Tiba-tiba finance saya menipu saya. Tiba-tiba karyawan backstab saya. Tiba-tiba klien yang sudah dealing gagal. Proyek-proyek gagal. Ternyata itu cara Tuhan. Untuk saya bisa balik lagi ke diri saya. The breakdown was the breakthrough in discuss. Jadi saya baru di umur 23 pengennya. Di umur 38, ya tahun 2023 lah. Saya memulai hidup saya dari nol lagi teman-teman. Hidup saya, ini gimana ya? Kayaknya ada yang kelewat deh. Oke, saya merestart. Kayaknya ada yang kelewat deh. Ada gak? Slide yang... Gak ada ya? Oke. Jadi saya benar-benar narik tuas rem tangan. Berhenti mendadak, orang-orang kaget. Si Afi yang ambisius, si Afi yang haus pencapaian itu tiba-tiba tarik rem tangan. Ngerem mendadak, putar balik. Saya melepas semua jabatan saya melepas semua perusahaan saya. Saya memulai hidup dari nol. Saya melambat, sangat melambat. Saya gak mau ketemu banyak orang, saya hanya memproses diri saya tadi yang kata Iit. Memproses luka-luka lama saya yang tidak saya selesaikan di usia muda. Dan saya mengalami malam-malam yang begitu gelap. Sebelum akhirnya saya menemukan terang kembali. My life is starting over. But I'm no longer a robot. I'm learning to be human.